Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Nurjamilah. Saya kelas 3A Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kerancuan berbicara dalam logika, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, hingga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian kerancuan berbicara. Dalam kajian logika, kerancuan berbicara dikenal dengan istilah fallacy atau sesat pikir. Kerancuan berbicara adalah kesalahan dalam cara berpikir, menyusun argumen, atau menyampaikan pendapat, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tampak benar, padahal secara logis keliru. Kerancuan ini sering terjadi bukan karena kebohongan, melainkan karena penggunaan bahasa yang tidak tepat, penalaran yang tidak runtut, atau manipulasi emosi pendengar. Akibatnya, orang lain bisa terpengaruh salah paham atau menerima kesimpulan yang sebenarnya tidak kuat secara logika. Yang kedua yaitu, mengapa kerancuan berbicara penting dipahami? Nah, kerancuan berbicara sangat penting dipelajari karena sering muncul dalam pidato, debat, ceramah, dan media sosial, mempengaruhi cara orang berpikir dan mengambil keputusan, dapat menyesatkan masyarakat jika tidak disadari. Dalam konteks pendidikan, dakwah maupun komunikasi sosial, kemampuan mengenali kerancuan berbicara membantu kita berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu ciri-ciri kerancuan berbicara. Kerancuan berbicara biasanya memiliki beberapa ciri berikut. Argumen terdengar meyakinkan tetapi tidak disertai bukti yang kuat. Kesimpulan tidak sesuai dengan premis, menggunakan emosi bukan logika, makna kata ambigu atau bermakna ganda. Menggeneralisasi secara berlebihan, pendengar awam sering tidak menyadari kerancuan ini karena disampaikan dengan bahasa yang lancar dan penuh keyakinan. Yang keempat yaitu contoh kerancuan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu contohnya, orang yang tidak setuju dengan pendapat saya pasti tidak bermoral. Ini kerancuan karena menyerang pribadi bukan membahas argumen. Yang kedua yaitu, karena banyak orang percaya berita ini berarti berita ini benar. Ini kerancuan karena jumlah pendukung tidak menjamin kebenaran. Yang kelima yaitu kerancuan berbicara dalam konteks sosial dan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kerancuan berbicara bisa berdampak serius, misalnya siswa menerima informasi yang keliru, keputusan kebijakan diambil tanpa dasar rasional, atau stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks sosial, dalam keagamaan, kerancuan berbicara bisa memicu konflik, salah paham, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, logika berfungsi sebagai alat penyaring agar komunikasi berjalan secara sehat dan adil. Yang keenam yaitu cara menghindari kerancuan berbicara. Beberapa langkah sederhana untuk menghindarinya. Yang pertama yaitu periksa hubungan sebab dan akibat. Gunakan data atau bukti yang jelas. Bedakan fakta dan opini. Hindari bahasa emosional berlebihan. Berpikir sebelum berbicara. Kemampuan ini sangat penting terutama bagi mahasiswa, pendidik, dan calon pemimpin masyarakat. Yang ketujuh yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, kerancuan berbicara dalam logika adalah kesalahan penalaran yang muncul dalam penyampaian pendapat sehingga kesimpulan tampak besar. Yang ketujuh yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, kerancuan berbicara dalam logika adalah kesalahan penalaran yang muncul dalam penyampaian pendapat sehingga kesimpulan tampak benar, padahal secara logis keliru. Kerancuan ini sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari dan dapat menyesatkan jika tidak dipahami dengan baik. Dengan mempelajari logika dan mengenali kerancuan berbicara, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kritis, bijak dalam berkomunikasi, dan bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.